Kalau di Bentham tadi kan parameternya kesenangan. Cuma katanya Mill, ya jangan kesenangan gitu deh, tapi kebahagiaan. Makanya kebahagiaan itu kalau bahasa Yunaninya eudaimonia. Makanya teorinya Mill disebut eudaimonistic utilitarianism. Utilitarianisme kebahagiaan. Filosof yang punya teori eudaimonistik itu adalah Aristoteles. Etika eudaimonia. Kalau di Aristoteles, mungkin minggu depan kalau ada waktu kita ulas. Jadi bahagia itu katanya Aristoteles menghindari ekstrim. Disitulah, di titik tengah itulah antara ekstrim-ekstrim terletak moralitas, terletak kebahagiaan. Misalnya antara berani itu adalah titik tengah antara pengecut dan nekat. Itu berani. Kalau pengecut itu ada apa-apa kamu kecut hatinya terus mundur. Kalau nekat itu nggak lihat situasi, pokoknya kamu nerabas saja maju. Di antara dua ini ada namanya berani. Rendah hati itu adalah titik tengah antara sombong dan minder. Sombong itu kamu merasa top, kalau minder itu kamu merasa down. Kamu merasa rendah. Nah itu titik tengahnya adalah rendah hati. Rendah hati itu kamu sebenarnya jos, tapi tidak usah dipamer-pamerin. Itu rendah hati. Tapi kalau memang aslinya tidak ada yang dipamerin, ya tidak perlu rendah hati, memang tidak ada yang dipamerin. Kalau ada orang ngomong macam-macam, tidak, saya nggak ikut ngomong, saya rendah hati aja. Ya memang tidak ngerti kamu yang diomongin apa. Ya itu bukan rendah hati. Rendah hati itu kamu punya level tinggi, tapi memposisikan dirimu nggak harus terlalu tinggi biar nggak kelihatan. Kayak padi itu semakin berisi dia semakin menunduk, itu rendah hati. Tapi kalau memang padinya nggak ada isinya, ya otomatis menunduk. Tidak harus kamu saya ini rendah hati loh. Ya udah, ya memang raiso, memang nggak ada isinya. Jadi itu namanya bukan rendah hati, tahu diri. Ya, jadi bedakan antara rendah hati dan tahu diri. Kalau ada cewek cowok terus kamu, Anda saya ngalah aja, nggak usah tak rebutin. Ayo, memang kamu harus tahu diri. Kalau kamu ngerebut ya mesti nggak dapet. Sainganmu banyak, yang di atas kamu ngerebut juga banyak. Ya tapi kan kalau takdirnya bagus, ya langsung waras ngalah. Oke. Nah, Mill punya revisi untuk teorinya Bentham. Yang namanya kesenangan itu tidak cuma kesenangan fisik, kesenangan lahiriah seperti banyak dijelaskan oleh Bentham, tapi perlu di-ranking. Kesalahannya Bentham tidak nge-ranking ini tadi. Katanya Mill, ada kesenangan bawah, level bawah, ada kesenangan level atas. Kesenangan level bawah itu kesenangan indrawi, kesenangan makan, minum, istirahat, pijet, dan seterusnya. Itu kesenangan bawah. Lihat cewek cakep seneng, lihat di mall seneng, main game seneng, main gitar seneng. Itu kesenangan indrawi, kesenangan bawah. Ada kesenangan level atas, rankingnya lebih tinggi. Akal, estetika, nikmatnya ilmu, nikmatnya spiritualitas. Itu kesenangan rankingnya lebih tinggi. Kesenangan kelas bawah itu memang menyenangkan, tapi sifatnya sementara, tidak lama. Dan kalau semakin banyak dilakukan, kalau melebihi batasnya, itu malah yang senang bisa jadi susah. Minum teh itu enak, kalau nggak percaya tak coba. Enak. Tapi coba ya. Saya enaknya kenapa? Karena aku ngerti batas, tak minum dikit dulu. Kalau sak gelas tiba-tiba tak habisin, percayalah enak itu jadi nggak enak. Dan sementara, kenapa sementara? Ini saya sudah minum, tapi nanti kira-kira 10-15 menit lagi aku haus lagi dan butuh minum lagi.
Itu cirinya. Jadi kalau ada kesenangan yang sifatnya sementara dan nggak boleh over, itu biasanya kesenangan level bawah. Makanya kawin itu level kenikmatan bawah, tapi nikah itu level kenikmatan lebih tinggi. Iya, menurut aku aja. Kamu jangan buka buku cari yang itu. Jadi kenapa ya? Karena kalau kawin kan cuma segitu aja. Jadi nggak panjang-panjang. Paling lama berapa kali? Itu kan kayak ceritanya ada kiai ceramah di depan santriwati-santriwatinya, anak-anak jangan tukar akhiratmu hanya demi kenikmatan yang tidak lebih dari 1 jam. Santrinya malah tanya, Pak Kiai, gimana ya caranya bisa 1 jam itu ya? Biasanya dia nggak sampai 1 jam, biasanya paling berapa menit sudah goal. Makanya deh, wah gimana ya kalau bisa 1 jam ini? Ya ini geblak. Oke. Jadi kenikmatan level bawah. Yang kayak gitu juga kalau over juga rusak kan. Makan itu kalau kebanyakan juga nggak jadi nikmat. Makanan yang paling kamu seneng sekalipun, nikmatnya sementara dan nggak boleh over. Makanya Quran selalu wanti-wanti wala tusrifu. Karena orang-orang musrifin itu barang enak jadi nggak enak. Di dunia ini ada logika, barang enaknya dunia itu semakin lama semakin nggak enak. Kebalikannya akhirat, ada hadis kayak gitu. Kalau di akhirat itu semakin lama semakin enak. Kamu pacaran, itu begitu diterima goal terus jalan, itu dari enak-enak lama-lama mesti semakin gak enak, semakin biasa, semakin ala kayak biasanya. Selalu gitu. Itu dunia. Tapi besok kalau di akhirat enggak, katanya gitu. Semakin enak, semakin enak, semakin enak gitu. Kalau di dunia ronde pertama sip, ronde kedua agak capek, ronde ketiga KO. Itu dunia. Tapi kalau di akhirat enggak. Ronde pertama sip, ronde kedua jos, ronde ketiga sip. Jadi semakin enak. Ayo, katanya gitu kalau di akhirat. Yo, buktikan sendiri besok. Oke, terus Mbak, kalau ranking, kalau yang lebih tinggi itu lebih tahan lama. Kalau kenikmatan di level atas, kenikmatan estetik, kenikmatan spiritual, kenikmatan intelektual itu tahan lama. Nikmatnya ilmu itu panjang, dan semakin kamu tambah semakin enak. Kamu nggak ngerti filsafat sama kali, ngerti dikit, ini filsafat enak ya, ternyata bagus filsafat itu. Semakin kamu tambah ngerti, semakin penasaran, wah enak ternyata, saya harus mendalami ini. Itu ilmu. Tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Estetika juga begitu, musik, lagu itu kan nggak ada habisnya. Selalu kamu cari yang lebih enak, selalu banyak. Spiritualitas juga begitu. Nggak ada batasnya. Sudah cukup, aku sudah cukup soleh kok, sudah nggak perlu ditambahin lagi. Nggak ada. Kamu tetap semakin banyak semakin nikmat. Dan abadi sifatnya, tahan lama. Nggak kayak yang fisik. Jadi kalau kamu ngaji filsafat ini hanya nyari teh, itu kamu sedang nyari kenikmatan level bawah, hanya sebentar. Begitu teh di luar habis, selesai, kamu nggak merasa nikmat lagi. Maka kejar yang level lebih tinggi. Kenalan baru, persahabatan, friendship, dapat wawasan baru dikit-dikit. Ini lebih tahan lama nikmatnya. Gitu. Dalam hal apapun, siasati kenikmatan kebahagiaanmu dengan ini. Kalau parametermu dengan persahabatan dengan temenmu, dengan pacarmu, ukurannya kenikmatan level bawah, percayalah nggak akan tahan lama. Atau kalau over jadi nggak enak. Saking akrabnya sampai over, misalnya opo-opo sampai ganti baju aja tukeran, celana dalam tukeran, lama-lama jadi nggak enak. Ya, kamu nggak punya privasi juga nggak enak. Maka harus ada batasnya untuk yang kenikmatan level bawah. Beda sama kenikmatan level atas. Kalau kenikmatan level atas, kamu dalami sedalam-dalamnya, kamu aplikasikan sejauh-jauhnya, tidak apa-apa. Terlalu pinter, tidak apa-apa.
Kan banyak orang, pinter itu bagus tapi terlalu pinter janganlah. Enggak, terlalu pinter itu enggak apa-apa. Keterlaluan dalam kenikmatan level atas enggak apa-apa. Jangan terlalu alim lah, masih muda kok. Ya enggak apa-apa, alim-alim aja. Sedalam-dalamnya enggak apa-apa kalau kamu ingin alim. Gitu loh. Kalau gaya, jangan terlalu gaya lah. Enggak, itu kenikmatan dasar, kenikmatan bawah. Iyalah, jangan terlalu gaya. Ngapain sih? Wong itu cuma fisik aja loh. Nah, tapi kalau intelek, kalau ya kayak kalau fisik ya antara apa kamu menyebutnya inner beauty dan yang inner beauty dalamnya nggak apa-apa. Kalau outer beauty, saya kapan itu seminar pembicaranya keliru, mau ngomong inner beauty dan outer beauty keliru, antara indoor beauty dan outdoor beauty. Iya. Tapi dia nggak sadar, aku yang mesam-mesem lagi indoor beauty dan outdoor beauty ini logika. Apa cakep kalau di luar ruangan dan cakep kalau dalam ruangan, atau kebalikannya kan? Kalau di ruangan kelihatan cakep, begitu di luar, wah berarti kamu nggak punya outdoor beauty. Tapi ya, nggak sadar dia ngomongnya, dianggapnya padahal ya maksudnya inner beauty sama outer beauty, keliru indoor sama outdoor, dianggapnya lapangan apa. Oke, jadi ada ranking kenikmatan rendah, ada ranking kenikmatan tinggi. Itu John Stuart Mill yang menyempurnakan teorinya Bentham. Nah, secara umum ada kritik terhadap utilitarianisme. Yang pertama, orang biasanya mengkritik yang namanya konsekuensi itu ketemunya di belakang, sementara tindakan moral itu adanya di awal. Dan kita nggak bisa ngeramal nanti akibatnya apa. Saya pingin ngomong jujur padamu, itu kan nggak jelas nanti aku ngomong ini akibatnya bagus apa jelek. Kamu ada yang nggak beres ini, saya mau ngomong jujur, tapi jangan-jangan kamu marah. Marah nggak ya? Kan susah kan hitungnya. Gitu loh. Kalau tak beritahu nanti kamu jangan-jangan tersinggung. Diberitahu nggak ya? Nah itu kan yang kayak di iklan-iklan itu, diberitahu nggak ya? Karena memang konsekuensi itu orang nggak bisa ngukur. Jadi kalau ukurannya konsekuensi nggak jelas. Konsekuensi itu ketemunya belakangan. Sementara perilaku moral itu harus dilakukan di depan, tidak di belakang. Ya meskipun ada beberapa yang bisa dikalkulasi. Oh kalau saya kayak gini mesti dia marah, kalau kita pun tidak usah ngomong Tapi dalam banyak hal orang susah mendeteksi konsekuensi. Kemudian yang kedua, ada kritik namanya no res objection. Jadi keberatan no res. No res itu kalau kamu jadi orang utilitarian, mungkin kamu capek. Kenapa capek? Melakukan apa-apa mikirnya ketahuan, terlalu panjang. Jadi kan nyari yang paling bermanfaat, nyari yang paling berguna. Hati mikir, saya ini jam 10 mau tidur, tapi dibandingkan tidur kelihatannya mungkin lebih bermanfaat baca Quran ya. Dibandingkan baca Quran mungkin kan selalu gitu. Capek kamu kalau mau apa-apa mesti mikir mana yang lebih bagus, mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih menyenangkan, mana yang lebih itu enggak. Saya mau main gitar, tapi antara main gitar dengan nongkrong di mall lebih menyenangkan nongkrong di mall. Tapi antara nongkrong di mall, kamu nggak ngapa-ngapain, akhirnya mikir terus. Mau nonton film, tapi dibandingkan nonton film mungkin lebih enak main Facebookan. Tapi dibanding terus gitu kamu nggak ngapa-ngapain, akhirnya itu namanya no res objection. Kalau kamu jadi seorang utilitarian total, menghitung sesuatu dengan segala tetek bengek itu tidak selesai, kamu nggak melakukan apa-apa. Yang ketiga, hasilnya bisa kadang-kadang jadi absurd. Absurd itu kalau hitungannya adalah konsekuensinya, manfaatnya atau hasilnya, orang susah disuruh membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Aku bohong padamu dan kamu senang. Dia bohong padamu dan kamu senang. Intinya kan bikin kamu senang. Dia jujur padamu dan kamu senang. Dia jujur kamu senang, aku bohong kamu senang.
Kalau diukur tujuannya, yang penting kamu seneng kan, antara bohong dan jujur terus jadi sama aja. Orang jadi bingung kemudian menilai perilaku moral kalau yang dilihat cuma hasilnya aja. Nah, jadi absurd. Kemudian yang terakhir ada problem, kadang-kadang muncul problem keadilan. Kalau ukurannya adalah kesenangan, kenyamanan, kenikmatan sebagian besar orang, kan utilitarian fisiknya itu mungkin dalam banyak orang tidak adil. Misalnya kasus di Indonesia kemarin, kasus misalnya pembantaian Ahmadiyah. Orang yang bantai orang Ahmadiyah kan terus diusut kasusnya polisi. Cuma polisi nggak berani menghukum karena kalau dia dihukum ini banyak sekali orang di daerah situ akan marah. Orang yang dihukum ini nggak boleh dihukum, dia harus dibebaskan. Akhirnya kalau pakai utilitarian, ya sudah, demi kesenangan, ketentraman, kenyamanan orang banyak, sudahlah dia nggak usah dihukum, dilepasin aja. Loh, ini kan yang dipakai namanya prinsip utilitarian. Yang penting orang banyak nggak marah. Kan kadang-kadang ada kasus di daerah tertentu, ada orang bunuh, terus yang bunuh ditangkap polisi. Tapi sukunya, keluarganya yang bunuh nggak terima, terus nyerbu kantor polisi. Orang ini harus dibebaskan. Terus polisinya, iyalah daripada ada kerusuhan sosial, kota nanti rusak, bebaskan aja, kacau ini kalau dia nggak dibebasin. Ini kan tidak adil pada orang yang terbunuh tadi. Dalam Islam ada kasus kayak gini. Dalam sejarah terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan nanti Ali bin Abi Thalib lebih milih prinsip utilitarian. Jadi Utsman bin Affan itu ketika terjadi kacau, demonstrasi di mana-mana, berakhir dengan dia terbunuh. Keluarganya Utsman, yang nanti Muawiyah dan kawan-kawan termasuk, menuntut agar kasus pembunuhan Utsman diusut tuntas. Siapa pembunuhnya harus ditangkap dan dihukum. Kalau hukum zaman itu berarti kisos. Tapi terus ternyata pembunuhnya juga para umat Islam sendiri, beberapa putranya, sahabat besar sendiri. Ini kalau diusut, kemudian pembunuhnya dihukum, yang terjadi adalah kekacauan lagi yang tidak selesai-selesai. Bisa jadi perang saudara antar umat Islam. Maka terus Ali bin Abi Thalib milih prinsip utilitarian. Sudahlah, mengorbankan satu orang terbunuhnya Utsman, yang penting umat Islam tetap stabil, tidak marah, tidak kacau, yang penting tentram, damai. Kan itu yang dipilih Ali. Meskipun ketika Ali milih itu terus terjadi gugatan-gugatan, Aisyah menggugat, Muawiyah dari keluarganya Utsman juga menggugat, terjadi perang demi perang dan seterusnya. Itu kan karena Ali milih prinsip utilitarian, kenyamanan sebagian besar orang. Oke, itu contohnya. Ya, kapan-kapan kita belajar teologi Islam. Jadi ada beberapa kelemahan dari utilitarianisme, meskipun kadang-kadang kita harus pakai prinsip ini. Ya kapan pakainya nanti kita tahu sendiri lah. Minggu depan nanti kita coba lihat, kita jelajahi sistem-sistem yang objektif dan subjektif. Nanti dari situ mungkin kita bisa melihat kapan utilitarian harus dipakai. Selanjutnya kan. Kalau kan ini lebih simpel. Tiap hari kita pakai, khususnya orang beragama itu biasanya pakai model kan. Jadi cara berpikir benar salah, tidak usah lihat tujuannya. Yang dilihat adalah substansi perbuatannya. Kalau jujur itu bagus, kalau kalau bohong itu jelek, itu aja. Tidak harus dilihat tujuannya. Dasarnya, kalau makanya disebut deontologi. Deontologi itu deon artinya kewajiban. Jadi dasarnya adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Kewajiban. Kamu sudah ngerti kok kalau pakai akal sehatmu. Ini dasarnya akal kalau di Kant. Makanya disebut akal praktis. Kalau kamu sehat dan waras, prinsip-prinsip moral itu sudah ada dalam dirimu, dalam pikiran sehatmu. Nggak perlu cari Quran, nggak perlu cari kiai, nggak perlu cari aturan sosial. Nyolong itu mesti jelek, mesti salah. Dan akalmu bisa menangkap itu.
Bohong itu pasti jelek dan salah. Mengingkari janji itu pasti jelek dan salah. Dan itu namanya kewajibanmu untuk menghindari maling, menghindari bohong, melakukan jujur. Itu bisa kamu temukan itu dengan akal sehatmu. Jadi kamu nggak perlu, kalau ada hal-hal yang sudah jelas itu, kamu nggak perlu capek cari ayatnya, kamu nggak perlu capek cari hadisnya. Itu otomatis sudah. Nggak mungkin juga Quran dan hadis menyalahi yang sudah sangat tegas dari sisi moralitas. Maka katanya kan kewajiban, jadi suara hati, suara akal itu adalah kewajiban kita. Dan kewajiban itu nanti jadi aturan hidup kita, dan itulah moralitas. Jadi tujuan dari perilaku moral itu bukan benar salahnya perilaku moral itu tidak diukur dari tujuannya, tapi kesadaran kita untuk menjalankan aspek moralitas, perintah moralitas tadi. Kenapa kok bukan hasilnya kayak utilitarian? Ya alasannya gampang, katanya kan